kembali lagi di podcast spesial bersama Bali Pastry College, tempat terbaik untuk belajar pastry dan bakery skill secara profesional. Oke teman-teman semuanya, pasti kalian sudah tahu bahwa kegiatan hari ini itu adalah apa. Jadi kegiatan hari ini adalah podcast sambil kita ngobrol-ngobrol bareng nih teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini kalian akan ditemani oleh saya, Dera Amanda, sebagai host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian nih, karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat cantik dan juga keren. Beliau merupakan salah satu pengajar di Bali Pastry College nih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharing session tentang bagaimana sih pengalaman, tips dan juga alasan mengapa sih pastry dan juga bakery itu sangat menjanjikan. Oke, kita langsung saja. Halo Chef, apa kabar? Halo Dera, saya kabar baik. Gimana kabar Dera? Oke, pastinya kabar saya baik dong Chef. Oke, jadi hari ini di podcast hari ini tuh kita bakal sharing session nih tentang gimana sih pengalaman, tips dan juga alasan mengapa sih pastry dan juga bakery itu sangat menjanjikan. Tapi sebelum itu, Chef bisa perkenalan diri terlebih dahulu biar mereka tuh tahu siapa nama Chef dan juga gimana sih sebenarnya Chef ini. Oke, selamat sore teman-teman di rumah, selamat sore semuanya. Nama saya Chef Made Muniti, biasa saya dipanggil Chef Mun. Saya salah satu pengajar di Bali Pastry College. Seperti itu ya Chef ya. Oke nih, jadi biar nggak terlalu lama kita langsung aja nih kita tuh kasih tahu ke mereka semua sebenarnya kita tuh hari ini podcastnya tuh bakal bahas apa aja Chef ya. Oke, dari sekian banyaknya pertanyaan yang saya dapetin, ada salah satu nih pertanyaan yang pastinya orang-orang tuh banyak banget yang nanya nih. Nah, untuk dari Chef Muniti sendiri, apa sih bagaimana sih awal mula Chef itu bisa tertarik ataupun berkecimpung di dunia pastry dan juga bakery nih Chef? Bisa diceritain nih gimana nih? Pertanyaan sangat baik sekali ya. Begini, saya itu mulanya terjun ke dunia pastry atau bakery itu saya memang ada hobi ya, bikin kue itu dari sejak kecil. Masih saya SMP itu kali ya, SMP, SMA itu, SMK itu, saya mulanya itu suka lihat ada bibi yang suka bikin bolu kayak gitu, bikin kue ya. Kemudian saya ada hasil kebun itu saya suka bikin jajan-jajan tradisional seperti gitu. Kemudian saya berikutnya setelah saya SMK, SMA itu saya interest untuk masuk ke SMK kejuruan. Itu yang pada dasarnya sebelumnya ada itu pelajaran boga. Saya ada di bagian boga, jurusan boga. Di sana kita juga diajarin baik kue tradisional, kue Asia dan kue modern Western juga. Di samping dari kue juga bikin roti berbagai macam roti ya dari dasar. Kita di sana diajarin bikin roti manis, roti tus kayak betul, roti tawar seperti itu dan lain-lainnya yang dari berbagai macam negara begitu. Nah, dari situ saya memetik hikmahnya. Ternyata membuat kue atau roti itu ternyata modalnya kecil. Kemudian mendapatkan hasil yang banyak gitu. Itu pada mulanya saya sangat tertarik terjun di dunia pastry dan juga pastry. Baik, dan bakery juga. Iya, seru banget ya. Ternyata awalnya tuh nggak langsung bikin yang pastry sama bakery yang udah internasional, tapi berawal dari kue tradisional. Betul. Nih Chef ya. Berarti emang udah dari kecil nih ya Chefnya, dari kecil tuh udah belajar gimana sih ternyata ini ya kue tradisional gini cara buatnya sampai akhirnya bisa di titik ini ya Chef ya. Betul. Kayak gitu. Jadi bermula dari suatu yang kecil nih sampai Chef bisa menjadi chef loh sekarang di sini. Oke, seperti itu. Berarti kalau misalnya seperti itu udah lama banget dong Chef ya? Kurang lebih kalau saya bilang terjun di dunia perhotelan yang khususnya bagian pastry dan bakery itu dari tahun 98. Ya. Yang resminya yang di pastry dan bakery di hotel ya. Yang
kalau bilang dari kue tradisional itu dari kecil, dari masih SMP, SMA itu saya di sekolah itu sudah sangat senang sekali, apalagi ada namanya materi pengelolaan usaha seperti itu. Kita menjual hasil praktek kita, padahal modalnya itu bisa 40% dari harga jualnya itu. Kita jual bisa 3 kali lipat. Ya, gitu. berarti emang kalau misalnya kita berbisnis di dunia pastry sama bakery itu hasil yang kita dapetin nanti tuh pasti akan gede ya chef ya, Ya, padahal betul. modalnya itu sangat kecil nih. Oke, jadi nih tips juga buat teman-teman semuanya yang mau banget nih buka usaha dan bingung banget nih buka usaha apa ya. Kita belajar dari Chef Munity kalau misalnya dari hal yang kecil-kecil, modal yang kecil nih bisa ngasilin uang yang banyak seperti itu. Betul. Oke, jadi hebat banget ya ternyata dari modal segitu bisa ngasilin banyak nih chef ya. Berarti udah banyak banget dong yang chef buat dari tangan chef sendiri. Astengkare. Oke. Bisa kita dari asal kita mau belajar tekun, belajar dengan ulet, itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak sudah pasti. Oke, bener banget nih. Oke, jadi kan tadi tuh kita udah ngebahas nih dan juga ada tipsnya juga sama pengalaman chef, awal mulanya chef bagaimana sampai bisa sampai ada di titik ini. Nah, tadi kan kita udah tahu nih semuanya kalau misalnya Chef Munity ini adalah salah satu pengajar di Bali Pastry College. Nah, kalau boleh tahu chefnya ini udah berapa lama sih jadi pengajar di Bali Pastry College? Kalau ngajar resminya saya di Bali Pastry College itu dari angkatan keempat, gelombang kedua kalau nggak salah ya, angkatan keempat. Sekarang ada di angkatan ketujuh ya, mau angkatan 8 ya. Angkatan ke-8. Iya, benar banget. Itu gelombang 1, gelombang 2 saya ajarin di sini. Oke, berarti udah lumayan lama ya itu chef ya masukannya ya. 4 periode ya, Oh iya, 4 dengan 2 periode. gelombang. Oke, gimana sih kalau kesahnya chef tuh ngajar-ngajar mahasiswa yang ada di sini seperti itu dan juga ngajar kursus juga kan di sini chef ya? Itu selain saya ngajar anak-anak reguler, itu saya ngajar juga anak kursus yang namanya Roku ya, yang Roku. Kemudian anak-anak eksekutif. Yang mana anak-anak eksekutif itu ada waktu spesial, dia ada perbedaannya dengan anak-anak reguler. Ya, itu sewaktu-waktu saya ada juga ngajar di sana, di kelas eksekutif dan Roku. Kalau misalnya selama itu chef gimana sih dari chefnya sendiri itu untuk sistem pengajarannya tuh di sana itu seperti apa chef? Kalau bisa dijelasin mungkin. Kalau sistem pengajarannya itu kalau yang di reguler itu kita kasih materi dulu, sehari kita kasih materi, kemudian berikutnya kita kasih prakteknya gitu. Kalau di Roku langsung teori dan praktek ya, Roku dan eksekutif, teori langsung lanjut praktek begitu. Oke. Itu kalau misalnya dikasih praktek itu bakal ada pengulangan nggak chef apa kayak gimana? Kalau di reguler dia ada pengulangannya pada akhir semester pengulangannya. Tapi kalau di eksekutif itu biasanya ada pengulangannya di setiap akhir bulan. Itu assessmentnya ada di akhir bulan. Dari praktek-praktek yang sebelumnya dipraktekkan, kemudian akhir bulan ada assessment namanya ya. Kalau Roku tidak. Roku itu hanya 1 kali praktek, 1 kali kedatangan. Oh gitu. Oke, tadi kan chef tuh udah ngejelasin dari semua itu ya. Nah itu tuh ada pertanyaan juga nih. Selain dari kita tuh nyiapin modal yang kecil tapi dapetin hasil benefit ke kita itu banyak, ada nggak sih alasan lain kenapa sih dunia pastry dan juga bakery itu sangat menjanjikan? Jadi alasan lainnya selain yang tadi itu bisa berusaha bisa buka usaha di sana, itu ada nggak kira-kira menurut chef? Ada sekali, betul sekali Dera ya. Kalau di dunia pastry dan bakery itu sangat menjanjikan sekali menurut saya ya. Karena apa? Selain kita modalnya kecil itu mendapatkan hasil yang
2 atau 3 kali lipatnya, itu kita bisa menjualnya itu dari hasil seninya kita. Di sana kalau di dunia pastry itu ada ini hasil atau daya seninya, ya seni yang kita jual lebih bagus walaupun jajannya atau kuenya kecil dan penampilannya lebih seni atau art, lebih artnya ditonjolkan, itu bisa dijual lebih mahal begitu. Dan seperti roti juga, banyak kan roti yang kita jual bahan roti hanya tepung, yeast, gula, butter seperti itu, tepung susu. Kemudian bisa dijual dengan harga yang berapa kali lipat, bisa 5 kali lipat. Itu dijual itu kan seninya, gimana cara menorehnya roti itu akan terjual lebih mahal begitu. Tapi kalau untuk pembuatan roti itu modal yang kecil itu memerlukan waktu yang lebih banyak. Itu Dera. Oke, seperti itu. Jadi benar-benar Chef Munit ini udah ada pengalaman kayak misalnya buat sesuatu tuh harus sebenarnya modalnya sedikit tapi nunggunya yang lama, prosesnya yang lama itu. Mungkin kalau misalnya benar banget. Mungkin kalau misalnya kalian yang bosenan itu pasti nunggunya, aduh pengen cepet kelar aja ya Chef ya, kayak gitu nih teman-teman semuanya. Oke, sama ada nih pertanyaan juga, pertanyaan berikutnya. Ini banyak juga sih yang dialamin sama orang-orang anak-anak muda sih Chef, kebanyakan yang kayak gini. Nah, dia itu pengen banget terjun di dunia pastry sama bakery. Dia itu ada minatnya Chef. Cuman yang bikin dia takut itu adalah kalau misalnya kita belum punya dasar ataupun basic dari pastry bakery itu kira-kira gimana nih? Nah, yang ini yang penting ya, Dera ya. Kalau kita mau terjun ke dunia pastry dan bakery, itu modal dasarnya itu adalah skill. Di samping skill itu minatnya juga ya, betul, disiplin yang utama. Disiplin dan penuh kesabaran. Kesabaran, disiplin yang mana namanya disiplin? Kita disiplin dari pribadi ya. Disiplin waktu, disiplin dengan grooming, dengan kita penampilan. Habis itu dengan disiplin dengan bahan-bahan yang kita pakai, disiplin dengan waktu dan step-step dari resipi-resipi yang kita olah gitu. Kita tidak boleh melanggar, misalnya resipinya mesti pakai sekian, kita langgar, pakai aja segini biar cepat selesai, pakai aja segini biar enak dia. Tidak, itu kita namanya kurang disiplin ya. Kesabaran, kita orang pastry itu orang penuh kesabaran. Yang mana step-step untuk bikin roti itu ada saatnya kita isi menunggu sekian menit, menunggu puluhan menit, itu baru lanjut lagi, ditunggu lagi sekian menit, lanjut lagi. Itu yang kita diuji kesabaran kita gitu. Itu seperti itu ternyata. Ya, itu tipsnya ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Chef? Di samping itu kita perlu seni, yang namanya seni. Kita perlu kue yang cuma modalnya kecil, bentuknya kecil, kita bisa jual mahal itu dengan penampilan. Perlu dihias atau dikreasikan dengan seni-seni menghias atau biasa disebut dengan plating, seperti itu. Itu yang terus kalau misalnya itu yang menjual untuk plating dessert ya namanya. Kemudian menjual dengan packaging yang seperti kalau kita jual untuk keluar seperti itu, packaging yang kita tentukan bagus dan rapi, bersih seperti itu yang membuat menjual kue lebih mahal ya, menjual roti lebih mahal. Itu yang sangat diperlukan. Itu tuh sangat penting ya, gimana sih personal branding dari si hasil karya seni kita nih, hasil tangan kita, hasil buatan kita. Misalnya nih anggap aja kita ngebuat satu produk nih Chef, terus kita itu beli untuk packaging yang menarik nih dilihat sama kalangan mereka-mereka yang mungkin kayak apa-apa tuh, aduh itu kayak menarik deh, kayak beli itu aja deh. Padahal mereka tuh harusnya, mereka kan lihat nih, oh ternyata harganya segitu, itu tuh udah naik dari
kelihatannya dia jadi dari looknya dia jadi kelihatan lebih mahal Ya. gitu ya chef ya. Ya. Oke. Kalau misalnya chef sendiri nih sering nggak sih buat roti ataupun kue di rumah sendiri? Maksudnya kayak sering buat tuh sering nggak? Apa biasa aja apa gimana? Kalau dibilang sering, ya hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari. Kalau dibilang sering, hampir setiap Iya, hari. hampir setiap hari. Karena Kayak juga di samping saya mengajar di sini di Bali Pastry College, ada juga di tempat lain, dan di rumah pun saya jualan kue dan roti. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dulu kan chefnya bilang dari kecil tuh emang udah ikut sama bibi untuk buat-buat kue kayak gitu, buat roti. Nah tapi itu tuh udah jadi cita-citanya chef apa? Aduh, ternyata baru kepikiran deket-deket sebelum ini nih kayak gitu chef kepikiran untuk jadi chef, apa emang udah dari kecil pengen jadi chef? Begini, saya dulu memang dari kecil niat kerja terjun di dunia pastry. Saya punya cerita sedikit. Saya ada kendala dulu untuk melangkah ke dunia pastry atau bakery ya, tapi itu tidak bisa terjadi. Nah, karena apa? Saya dulu waktu saya kecil dilarang saya cari jurusan pastry, dilarang saya bekerja untuk terjun ke pastry. Alasannya apa? Karena dunia pastry itu adalah memerlukan bahan-bahan dan alat-alat yang mahal-mahal. Itu dilarang saya terjun ke pastry dulu. Tapi itu tidak menghalangi bagi diri saya karena saya sudah memang punya tujuan saya nanti harus terjun ke pastry, terjun ke bakery karena ini salah satu yang sangat menjanjikan sebagai saya mempunyai usaha. Saya sudah punya tekad dari masa saya sekolah. Dengan cara diam-diam saya dengan sembunyi-sembunyi saya membeli satu persatu alat-alat pastry. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Berarti awal mulanya dari situ. Ya, saya membeli salah satu namanya pertama kali Wonder Pan, panci ajaib. Panci ajaib. Nah, itu sedikit saya bicara dengan sejarah saya ya. Saya mencuri diam-diam membeli mixer. Satu-satu berarti ya, step by step gitu ya. Masih sekolah itu saya beli satu persatu. Kemudian saya beli cetakan-cetakan. Lama-lama saya akhirnya beneran saya terjun ke dunia pastry. Akhirnya sampai sekarang itu, kemudian saya masih diingetin yang melarang saya, ya salah satu dari keluarga saya yang melarang itu dia ingat juga. Kemudian saya sekarang sebagai pengusaha pastry di rumah. Oke, keren banget nih. Selain sebagai pengajar, saya di rumah juga sebagai pengusaha pastry dan bakery. Jadi pokoknya kalian tuh harus ngumpulin niat gitu guys, gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian tuh udah punya niat, terus kalian di sampingnya juga ada skill yang kalian punya, bakat yang kalian punya, itu pokoknya kalian harus jadiin satu nih biar bisa kayak Chef Munity nih nantinya, yang awalnya itu beli bahan ataupun alat tuh satu-satu dari mixer dulu, terus cetakan seperti itu bisa menjadi pengusaha nih seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jadi kalau misalnya untuk yang teman-teman yang di luar nih, yang nonton mungkin hari ini podcast kita, mungkin kalau misalnya kalian bingung ya chefnya, mau kuliah pastry dan bakery itu di mana sih cocoknya? Jadi buat kalian yang minat dan juga emang punya skill di bidang pastry sama bakery, kalian bisa banget langsung join di sini juga ya chef ya, join di sini ya teman-teman semuanya, karena di sini tuh iya bener banget untuk biar mereka tahu ya chef ya, kalau misalnya di Bali itu, Bali Pastry College itu udah top 5 LKP kuliah pastry dan juga bakery nih chef. Jadi kalau misalnya ya pokoknya ini tuh kalau misalnya mereka nih yang bingung nih, aduh kuliah di mana ya, terus biar nggak jauh juga, mungkin di sekitaran sini rumahnya, mungkin dia bisa langsung bergabung ke sini ya chef ya. Nah untuk di sini tuh ada program apa aja berarti kuliahnya ya? Kan ada yang kalau misalnya chef itu ngajarnya berarti reguler gitu ya chef ya. Oke, itu biasanya kalau misalnya chef itu ngajar ke mereka itu satu kelasnya ada berapa muridnya chef waktu itu biasanya? Kalau rata-rata satu kelasnya ya ada
paling kecil ya 18 itu atau 24 gitu ya. Paling kecil 18 yang sementara saya yang sudah yang sudah berlalu ya 18. Jadi dia lebih fokus lebih banyak dapat perhatian dan belajarnya lebih spesifik lagi di sini. Kalau di Bali Pastry College ya, dia lebih mengkhusus gitu sih. Kayak gitu. Jadi itu pesan buat kalian ya, mungkin kalian tuh bingung mau nyari kuliah di mana kayak gitu. Bisa banget langsung di Bali Pastry College tuh langsung daftar di sini ya, Chef. Ya bener banget, nanti kalian bakal ketemu sama salah satu chef di sini yaitu Chef Muniti nih teman-teman semuanya. Ini termasuk kampus yang paling murah untuk belajar pastry dan bakery di antara yang ada di sekitaran ini. Iya, mungkin mereka tuh mungkin kayak khawatir, aduh gimana nih untuk budgetingnya kalau misalnya kuliah di sini nyari pastry sama bakery mahal nggak ya kayak gitu. Tapi di sini tuh terjangkau ya harganya ya Chef ya. Bagi saya ini sangat terjangkau sekali ketimbang kuliah di tempat pastry dan bakery yang lainnya yang saya tahu ya. Ini termasuk yang paling murah. Dan alat-alat yang dipakai di sini itu semuanya sudah ada. Bener banget sudah nih. Dipenuhi. Iya, kalau misalnya fasilitas yang di sini tuh apa aja nih Chef? Kalau misalnya dari Chef lihat nih, Chef kan salah satu pengajar di sini, mungkin bisa dijelasin deh sedikit. Nah, kalau di sini alat-alat yang kita pakai itu yang basic-basic itu semua disediakan setiap mahasiswa ya, setiap anak itu udah disiapkan satu set alat-alat yang basicnya. Ya, dari seperti mixer, portable, kompor portable-nya itu alat-alat utensilnya kita siapkan satu box untuk satu anak. Seperti itu. Betul. Berarti kayak kalau misalnya kalian mau daftar nih, kapan lagi sih kalian dapetin kampus yang udah harganya terjangkau di pastry dan juga bakery kayak gitu, terus udah fasilitasnya udah ada disiapin. Mereka nggak usah bawa alat-alat ataupun bahan dari rumah lagi ya Chef ya, karena udah disiapin dari sini. Betul. Gitu. Kalau misalnya yang basic-basic itu seperti bahan yang basic, alat-alat yang basic ya, yang diperlukan di pembuatan pastry atau bakery itu semua sudah ada di sini. Kecuali misalnya ada beberapa alat yang kalian butuhkan untuk dekor seperti itu yang perlu lebih banyak, itu baru dibawa dari pribadi. Begitu sih biasanya ya. Seperti itu nih teman-teman semuanya. Jadi di sini tuh udah disediain fasilitas yang pastinya nyaman juga buat kalian. Terus alat dan juga bahannya udah ada. Terus di sini juga kalian bakal ketemu sama chef-chef pengajarnya seperti Chef Muniti dan juga ada chef-chef lainnya juga di sini teman-teman. Dan pastinya kalian juga bakal dapetin teori dan juga prakteknya nih teman-teman semuanya. Buat kalian tuh pasti pengen deh sekalinya praktek tuh jadi pengen nyoba lagi gitu ya nggak sih Chef? Kayak gitu nih teman-teman semuanya. Bisa mungkin dari tadi kita udah ngobrol yang panjang-panjang banget Chef, mungkin bisa sambil diminum juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, oke teman-teman. Kita sambil minum ya. Iya, benar banget. Biar kita tuh santai di sini ya teman-teman pembawaannya. Nah, kalau misalnya emang nih kalian tuh minat, mungkin kalian dari ngelihat podcast ini mungkin berminat pengen banget daftar kuliah nih di dunia pastry sama bakery. Di sini tuh kita ada Bali Pastry College nih teman-teman. Kalian bisa langsung aja join langsung di sini, dan untuk informasinya kalian bisa dapetin di sosial media kita, karena sosial media kita tuh ada di mana aja, di TikTok juga ada, di Instagram ada, di Facebook ada, gitu teman-teman. Jadi untuk setiap harinya juga kita ada ngadain live di TikTok kayak gitu. Mungkin kalian kalau misalnya mau tanya-tanya dan mau tahu informasi lebih lanjutnya lagi, kalian bisa langsung hubungi ke sana, dan juga ada nomor yang nanti bakal kita cantumin nih teman-teman semuanya. Kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya dimulai dari hal yang kecil tuh kita melangkah, semakin melangkah tuh pasti kita bisa jadi yang lebih baik gitu ya Chef ya. Gitu. Dari awalnya kita yang nggak tahu apa-apa nih, terus kita belajar dari teori, terus kita belajar prakteknya juga dari hal-hal yang dasar dulu, terus tiba-tiba besoknya nih udah jadi chef nih, terkenal nih kayak gitu. Mungkin kalian tuh punya mimpi yang tinggi buat menjadi seorang chef ataupun pengusaha nih teman-teman semuanya kayak gitu.
kayak Chef Muniti nih teman-teman semuanya. Kalian bisa Udah mimpi dari kecil ya mimpi dari Mimpi kecil sudah kayak punya gitu. Mimpi mau jadi pengusaha kue atau roti. Iya, mimpi benar besarnya banget. Kayak ternyata sudah terwujud bagi iya, saya. jadi niatnya tuh dari awal terus wah ternyata udah setinggi ini kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, buat yang kalian yang nggak tahu nih, untuk lokasi dari Bali Pastry College-nya itu berada di Jalan Hasanuddin nomor 59 Pemucutan dan Pasar Barat nih teman-teman semuanya. Itu tuh kita ada di gedung Dharma lantai 2. Buat kalian yang mungkin penasaran tempatnya tuh di mana ya, terus kayak bisa nggak sih datang langsung seperti itu, mungkin kalian bisa langsung datang ke sini dan juga mau tanya-tanya secara langsung juga boleh nih teman-teman semuanya. Oke, udah banyak banget nih yang dari tadi saya tanyain kepada chef nih. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara aja nih chef ya. Dari tadi kita udah banyak ngobrol nih kepada mereka semua. Semoga abis ini tuh mereka tertarik di pastry dan juga bakery ya chef ya, dan langsung daftar di Bali Pastry College ini langsung ya chef ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada chef juga yang udah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Iya teman-teman semuanya. Jadi kayak kapan lagi sih kalian ngelihat podcast terus saya tuh didampingi oleh chef yang cantik dan juga keren yang udah menceritakan bagaimana sih awal mulanya menjadi seorang pengajar gitu, bagaimana awalnya menjadi pengusaha seperti itu teman-teman semuanya. Itu tuh keren loh chef, jadi kayak mereka tuh bisa termotivasi dari menonton ini seperti itu. Jadi kayak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini dan juga banyak sharing-sharing tentang pastry dan juga bakery. Nah, buat kalian nih teman-teman yang ada di rumah yang kalian itu pengen banget punya usaha pastry ataupun bakery sendiri, jangan lupa kalian kembangin diri kalian dan selalu belajar setiap harinya, melangkah setiap harinya, melangkah lebih maju setiap harinya. Dan di sini bersama kami di Bali Pastry College dapat mewujudkan mimpi kamu untuk menjadi pengusaha yang kamu impikan. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya chef ya. Dan sekian untuk podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. See you next time. Sampai jumpa.